adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Luar biasa. Kester percaya adik-adik semua di rumah sehat dan baik-baik semua. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah kita, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati. Biar adik-adik kami yang di rumah bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan mereka tetap sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih.
biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Dan adik-adik di rumah, Kester harap dapat menyimak video ini dengan baik dan dengan duduk diam supaya mengerti apa yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, adik-adik kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, biar mereka duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah adik-adik kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah itu boleh menjadi kehidupan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak sangat berharap adik-adik selalu sehat walafiat di dalam lindungan Tuhan. Karena kakak sangat percaya bahwa adik-adik yang disayang oleh Tuhan, dimanapun adik-adik berada, pasti rajin datang kepada Tuhan untuk perlindungan oleh Dia, yaitu memiliki kuasa dan hikmat, kemuliaan dan selama-lamanya. Adik-adikku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang orang yang rajin bekerja. Siapakah dia, adik-adik? Nah, orang yang rajin bekerja sama seperti Yakob, kerja keras atau rajin bekerja di rumah pamannya, yaitu Laban.
Yakub pergi dari rumah orang tuanya atau keluarganya, pergi ke Haran, yaitu mencari pamannya yang bernama Laban. Sampai di sana Yakub bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, bahwa dia katakan begini, apakah kalian ini mengenal yang bernama Laban? Baru orang-orang itu menjawab kepadanya, kami kenal, itu anaknya datang membawa keledai untuk kasih minum air, yaitu namanya Rahel, anaknya Laban. Lalu Yakub ketemu Rahel dan salaman, dan Rahel membawa dia ke rumah Laban. Lalu Laban bertanya kepada Yakub, dan begini-begini ceritanya. Kemudian Laban senanglah karena Yakub tinggal di rumahnya. Lalu Yakub dapat menjaga kambing domba milik pamannya, yaitu Laban. Nah, adik-adik tahu nggak? Laban itu selama bekerja 14 tahun di rumah Laban. Tapi adik-adik, apa yang Laban lakukan di rumah pamannya, yaitu Laban? Nah, Yakub dia cerdik, pinter, kreatif, rajin kerja keras, fokus, dan tidak gampang putus asa. Yakub dia kuat, dia cerdik. Dia lihat semua kambing domba milik pamannya, mana yang kurus, mana yang gemuk, mana yang laki-laki, mana yang perempuan, dan sebagainya. Jadi dia berusaha untuk menjaga kambing domba, dan dia pintar mengarahkan. Dan juga dia kreatif, rajin. Nah, adik-adik, kakak mau bilang bahwa seringkali adik-adik kalau disuruh sama orang tua itu dengan syarat. Betul apa betul? Dengan syarat bahwa kalau aku mau kerjain ini, ayah mau kasih apa ke saya. Kalau aku mau cuci piring, ibu mau kasih apa sama saya. Nah, adik-adik kalau bekerja di rumah disuruh sama orang tua, pasti ada upah. Dan juga adik-adik bertanya kepada orang tua, bahwa aku dapat apa. Tapi kakak mau bilang, Yakub dia tinggal di rumah pamannya, dia tidak melihat hujan, lapar, nah, malam atau siang, dia nggak melihat itu. Dia rajin sekali, dia kreatif. Nah, makanya Laban senang melihat Yakub bekerja, dan Yakub bekerja setiap hari mengembalakan kambing domba, dan dia rajin. Jadi setiap mengambil, dan pastinya Yakub itu melelahkan dalam pekerjaan itu. Adik-adikku, namun Yakub menjalankan tanpa bermalas-malasan. Adik-adik, saya mau bilang, dan pada akhirnya Yakub diberkati oleh Tuhan. Atau yang disebut Laban diberkati oleh Tuhan melalui kambing dombanya lebih banyak lagi. Karena kenapa? Yakub bekerja keras di rumah pamannya Laban. Orang yang bekerja keras dilihat oleh Tuhan dan tambah diberkati. Makanya pada saat itu Yakub
Laban diberkati oleh Tuhan karena Yakub yang bekerja keras. Wow, luar biasa. Kalau adik-adik ingin nilai yang bagus, kalau adik-adik yang disenangi oleh Tuhan atau disenangi oleh orang tuamu, mamamu, bapamu, atau kakakmu, adikmu, pamanmu, opamu, omamu, ya berarti adik-adik harus rajin dengar-dengaran, rajin apa yang adik-adik bisa kerjakan. Kerjakanlah dengan tulus. Supaya apa? Tuhan akan memperhitungkan apa yang adik-adik lakukan. Adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita baca dulu di dalam Kejadian pasal yang ke 30 ayat 27 dan 28, 2 ayat. Kakak bacakan buat kita semua, adik-adik. Nah, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapatkan kasih-Mu telah nyata kepadaku, bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Itu paman Yakub berkata kepada Yakub, yaitu bernama Laban, bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Karena Yakub bekerja keras. Lagi katanya, tentukanlah upamu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Wow, aku akan memberikannya. Jadi pamannya ini tanya kepada Yakub bahwa apa yang engkau minta, upahnya berapa. Nah itu kakak tadi bilang tadi kan, kalau adik-adik biasanya sebelum kerjakan tugas minta upah duluan sama bapak atau mama. Tapi kalau Yakub tidak, Yakub sudah kerja dulu. Laban sudah diberkati oleh Tuhan karena pekerjaannya Yakub. Lalu Laban berkata kepada Yakub, berapa aku berikan kepadamu? Berapapun yang kau minta, pasti aku kasih. Karena engkau bekerja keras, maka aku diberkati Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik mau mendapatkan yang terbaik, lakukanlah tanpa disuruh oleh orang tua. Contoh, kalau adik-adik itu ingin menjadi orang yang sukses, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan tulus, tanpa disuruh oleh orang tua, dengan rajin, jangan malas. Nah, kalau mau belajar itu harus cerdik. Cerdik artinya kita melihat waktu jam berapapun kita harus cerdik untuk belajar. Kalau kita belajar berarti adik-adik, saya percaya bahwa adik-adik otomatis pinter. Ketika adik-adik udah pinter berarti adik-adik pasti kreatif, rajin, kerja keras, artinya belajar dengan keras, fokus. Nah, kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, fokus dengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar, fokus belajar, jangan main-main. Nah, dan tidak gampang putus asa, jangan galau. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit galau. Itu tidak boleh karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan anak-anak yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Nah, adik-adikku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, nah, mengapa kita harus bekerja keras? Kalau kita kerja keras berarti kita membangun karakter kita sendiri. Adik-adikku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kerja keras adalah membentuk kita menjadi orang yang lebih disiplin, tekun, dan pandang menyerah. Kakak ulangi lagi, kalau adik-adik belajar dengan keras atau kerja keras berarti membentuk diri kita menjadi seorang yang lebih disiplin, tekun, dan tidak pandang menyerah.
kita selalu fokus pada tujuan akhir dengan menggunakan waktu yang tenaga semaksimal mungkin, ya kan? Kalau kita mengharapkan sesuatu kepada orang-orang, tapi kalau kita malas, ya kakak selalu katakan bahwa orang yang malas pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi adik-adikku, dalam perjalanan adik-adik dengan Kak Ernest yang kita semua, bahwa kita pasti tidak menemukan banyak tantangan kalau kita rajin. Kalau adik-adik kalau rajin tidak akan menemukan soal yang sulit di dalam pelajaran. Itu kuncinya. Adik-adik bekerja keras untuk belajar. Kakak sekali lagi katakan bahwa adik-adik tidak akan menemukan yang namanya apa? Namanya tantangan, kesulitan. Adik-adik tidak akan menemukan karena adik-adik rajin belajar tanpa disuruh. Nah, adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa alasan sehingga setiap manusia disarankan untuk belajar keras. Nah, ini perhatikan baik-baik. Nanti kakak nggak ada tugas, ini baru nanti adik-adik lapor. Nah, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau orang yang rajin belajar, kenapa mesti belajar dengan keras atau kerja keras, kerja rajin? Yaitu untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidup. Orang yang kerja keras untuk belajar, yakinlah bahwa mendapatkan sesuatu yang indah pada waktunya. Amin, amin. Jadi kakak ulangi lagi, orang yang bekerja keras untuk belajar, yakinlah bahwa mendapatkan sesuatu yang indah pada waktunya. Jangan malas. Itu yang pertama. Yang kedua, pendewasaan diri. Orang yang rajin itu harus dewasa diri. Nah, kita ada kedik sekolah minggu, kakak tahu ada beberapa anak yang sudah mendewasakan diri, udah bagus. Nah, kakak berharap terus tingkatkan apa yang adik-adik dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kerja keras membangun atau membanggakan orang tua. Nah, kalau adik-adik tanpa melawan, tanpa meminta upah melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh adik-adik, pasti orang tua bangga sama adik-adik. Apalagi Tuhan senang sama adik-adik. Dan di dalam keluarga pasti Tuhan memberkati. Sama seperti siapa? Sama seperti Laban yang diberkati oleh Tuhan karena Yakub kerja keras. Adik-adikku, jadi yang kedua adalah pendewasaan diri. Nah, yang ketiga adalah menjadi orang yang kuat. Nah, ini dia. Adik-adik kalau rajin belajar, rajin bekerja, rajin membantu orang tua, rajin membantu oma dan opa, berarti adik-adik adalah orang yang kuat. Walaupun adik-adik kecil, tapi pasti adik-adik kuat karena Tuhan melindungi adik-adik, Tuhan berikan kekuatan kepada adik-adik. Ya, dari masalah yang sederhana sampai masalah yang paling sulit, kamu bisa selesaikan karena Tuhan bersama-sama dengan adik-adik. Sebab itu, adik-adik saya mau katakan bahwa menjadi orang yang kuat itu adalah orang yang bekerja keras, orang yang rajin belajar. Nah, yang keempat adalah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Yang keempat adalah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Adik-adik, orang yang rajin memiliki banyak pengalaman dibandingkan dengan orang-orang yang malas. Betul apa betul? Betul. Orang yang rajin memiliki pengalaman yang banyak dibanding orang-orang yang malas. Oleh sebab itu adik-adik, kakak mau katakan rajinlah belajar, rajinlah membantu orang tua, rajinlah dengarkan firman Tuhan supaya adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, pengalaman yang banyak dibanding anak-anak yang malas. Saya percaya bahwa anak-anak sekolah minggu tidak ada yang malas. Adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kerja keras tujuannya yang kelima. Kerja keras tujuannya adalah apa adik-adik? Tujuannya untuk masa depan. Adik-adik belajar dengan baik.
masa depan pasti banyak orang yang memerlukan adik-adik. Orang rajin pasti banyak orang yang senang sama dia, dan masa depannya banyak peluang untuk bekerja. Nah, ini dia. Adik-adik kalau rajin belajar pasti ada adik-adik jadi orang yang pintar, dan seluruh perusahaan yang besar pun memerlukan adik-adik. Percayalah bahwa Tuhan di dalam adik-adik, dan adik-adik rajin berdoa, rajin belajar, rajin kerja keras, rajin membantu orang tua, pasti adik-adik punya masa depan itu lebih indah bersama dengan Tuhan. Sebab itu kakak mau katakan bahwa milikilah adik-adik, milikilah adik-adik kecerdikan, kepintaran, kreativitas, dan rajin kerja keras, fokus, dan tidak gampang putus asa. Ketika adik-adik memiliki beberapa hal ini, saya percaya bahwa Tuhan memberkati orang lain melalui adik-adik. Kakak berdoa dan berharap adik-adik jadi saluran berkat buat banyak orang yang ada di sekitar adik-adik. Ketika adik-adik kerja keras dan rajin belajar dan rajin membantu orang tua, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik jadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Sebentar nanti seperti biasa tugas akan di belakang habis doa, nanti adik-adik dengarkan firman Tuhan, lalu nanti adik-adik tuliskan baru kembali kirim ke Kak Ernest. Ada 4-5 pokok tadi, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua pendewasaan diri, yang ketiga menjadi orang yang kuat, yang keempat memiliki pengalaman yang lebih banyak, yang kelima kerja keras tujuannya untuk masa depan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Engkau memberkati adik-adik melalui adik-adik sekolah minggu. Engkau berkati di dalam keluarga mereka masing-masing. Ketika adik-adik rajin, hamba-Mu sungguh yakin dan percaya bahwa mereka adalah jadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu satu persatu, orang tua mereka, di lingkungan mereka, dan pergaulan mereka. Jadilah terang dan karam buat orang-orang yang ada di sekitar mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami. Kami alatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom.